Matahari sore menggantung rendah di atas langit Jakarta yang selalu riuh. Panas menyengat menerobos jendela angkot yang terbuka, membelai wajah Rizky dengan kejam. Tangan kanannya erat mencengkeram kemudi, sementara mata tajamnya fokus mengamati jalanan yang padat merayap. Hari-hari Rizky selalu dimulai dan diakhiri di dalam angkot tuanya yang setia. Si tua, begitu ia memanggilnya. Mesinnya seringkali merengek, catnya sudah memudar, dan jok-joknya robek di beberapa bagian. Namun, bagi Rizky, angkot itu adalah segalanya. Satu-satunya sumber penghidupan baginya dan ibunya yang sedang sakit. Sudah setahun lebih Rizky menjalani hidup sebagai sopir angkot. Setelah perceraiannya, ia memilih jalan ini. Bukan karena ia tidak punya pilihan, tapi karena ia sengaja memilihnya. Ia ingin kembali ke titik nol, merasakan pahitnya hidup, dan membuang semua kesombongan yang dulu pernah ia miliki. Dulu, Rizky adalah seorang pengusaha sukses, pemilik sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Hidupnya penuh kemewahan. Namun, semua itu ia tinggalkan setelah sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Sore itu, jalanan macet total. Rizky menghela napas panjang, menoleh ke bangku penumpang yang kosong. Ia merindukan masa lalu, ketika ia tidak perlu khawatir tentang uang bensin atau setoran. Ia teringat akan Karin, mantan istrinya. Karin adalah wanita yang ia cintai. Tapi cinta itu ternoda oleh ambisi dan kekayaan. Karin meninggalkannya karena ia menganggap Rizky tidak lagi bisa memberinya kehidupan yang mewah. Sebuah ironi, karena sesungguhnya Rizky adalah orang yang sangat kaya, bahkan jauh lebih kaya dari yang Karin bayangkan. Namun, Rizky sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Tiba-tiba, suara klakson mobil mewah membuyarkan lamunannya. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala, dengan kilauket yang memantulkan cahaya matahari, berhenti di samping angkotnya. Jantung Rizky berdebar kencang saat ia melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Rambutnya yang panjang tergerai rapi, mengenakan gaun mahal, dan senyum sinisnya terpancar di wajah cantiknya. Itu adalah Karin. Lihat siapa ini? Rizky, si sopir angkot. Suara Karin melengking, penuh dengan nada mengejek. Rizky tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura memeriksa ban angkotnya. Ia berharap Karin tidak akan mengenali dirinya. Tetapi harapannya sia-sia. Kau pikir aku tidak akan mengenali angkot butut ini? Sama bututnya seperti hidupmu, sambung Karin dengan tawa mengejek. Tawa Karin terdengar seperti belati yang menusuk hati Rizky. Ia merasakan perih yang sama seperti setahun yang lalu, saat Karin meninggalkannya. Saat itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Tapi sekarang, ia bisa. Ia bisa membongkar semua rahasia, membuktikan bahwa ia bukan lagi Rizky yang miskin dan tak berdaya. Namun, ia tidak melakukannya. Mau kemana kau, Rizky? Oh, pasti mau narik penumpang. Hahaha. Hidupmu benar-benar menyedihkan, lanjut Karin, kali ini diiringi tawa teman-temannya yang baru saja turun dari mobil sport itu. Rizky hanya terdiam. Ia tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menunduk, merasakan betapa rendahnya ia di mata Karin. Semua kenangan pahit kembali menghantuinya. Bagaimana ia menghabiskan waktu bersama Karin, bagaimana ia mencintainya, dan bagaimana Karin meninggalkannya begitu saja. Apa kau tidak punya harga diri? Setelah semua yang terjadi, kau masih bisa menyetir angkot ini, tambah Karin. Mendengar kata-kata itu, Rizky merasakan amarah yang membara di dadanya. Ia ingin berteriak, mengatakan pada Karin bahwa ia bukan sopir angkot biasa. Ia ingin membuktikan bahwa ia jauh lebih sukses dari Karin. Namun, ia memilih untuk menahan diri. Ia tidak ingin memperlihatkan kelemahan. Ia ingin membalas dendam dengan cara yang lebih elegan dan lebih menyakitkan. Rizky hanya bisa menunduk. Ia tidak menjawab. Ia hanya bisa menelan ludah, menahan air mata yang hampir menetes. Ia merasakan betapa hancurnya hatinya. Ia merasakan betapa menyakitkannya diejek oleh orang yang pernah ia cintai. Karin tidak puas hanya mengejek Rizky dari dalam mobilnya. Ia sengaja mendekati Rizky,
berdiri tepat di depannya dengan tangan bersedekap, menatap Rizky dari atas ke bawah. Senyum sinisnya tidak pernah luntur. Teman-temannya, yang mengenakan pakaian modis dan membawa tas-tas bermerek, juga ikut mengerumuni Rizky, menertawakannya. Lihatlah dirimu, Rizky. Dulu kau bilang kau akan sukses, kau akan kaya. Tapi lihat sekarang, kau hanya sopir angkot. Apa kau tidak malu? Kata Karin. Rizky masih tetap diam. Ia hanya bisa menunduk, menghindari tatapan mata Karin. Ia merasakan betapa perihnya hati yang diinjak-injak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Karin, wanita yang pernah ia cintai, akan memperlakukannya seperti ini. Oh, aku lupa. Dulu kau memang miskin. Pantas saja kau tidak bisa memberikan aku kehidupan yang layak. Aku salah memilihmu, sambung Karin. Jangan begitu, Karin. Dia kan mantan suamimu? Bisik salah satu teman Karin. Mantan suamiku? Jangan-jangan dia tidak punya uang untuk membeli pakaian yang layak. Lihat saja pakaiannya, lusuh dan kotor, jawab Karin. Rizky merasakan amarahnya mencapai ubun-ubun. Ia ingin membalas kata-kata Karin, membela dirinya. Tapi ia tidak bisa. Ia memilih untuk diam, membiarkan Karin dan teman-temannya mengejeknya. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan pernah bisa mengalahkan perbuatan. Dan ia akan membuktikan pada Karin bahwa ia jauh lebih dari sekadar sopir angkot. Maaf, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Rizky akhirnya bersuara. Suaranya serak dan pelan, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Bantu? Kau pikir kau bisa membantuku? Hahaha. Kau bahkan tidak bisa membantu dirimu sendiri. Karin tertawa, membuat teman-temannya ikut tertawa. Ayo, Karin. Kita pergi saja. Udara di sini tidak enak, kata teman Karin. Karin mengangguk. Sebelum ia pergi, ia membungkuk, menatap Rizky tepat di matanya. Rizky, aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Tapi satu hal yang pasti, kau tidak akan pernah bisa menjadi sepertiku. Kau hanya akan menjadi sopir angkot selamanya. Karin dan teman-temannya pergi, meninggalkan Rizky yang berdiri terpaku. Ia merasakan betapa kecil dan tidak berharganya ia di mata Karin. Tapi ia tidak peduli. Ia akan membuktikan bahwa Karin salah. Ia akan menunjukkan pada Karin siapa dirinya. Setelah Karin dan teman-temannya pergi, Rizky merasakan betapa remuk redamnya hatinya. Ia bersandar di angkotnya, menatap kepergian mobil sport merah itu. Ia merasakan betapa sakitnya perlakuan Karin. Namun, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan pada Karin bahwa ia lebih dari sekadar sopir angkot. Rizky melanjutkan perjalanannya, mengabaikan tatapan iba dari orang-orang di sekitarnya. Ia terus menyetir angkotnya, tetapi kali ini, ia tidak lagi hanya mengemudi. Ia sedang merencanakan balas dendam yang akan mengubah hidupnya. Balas dendam yang tidak akan pernah bisa Karin bayangkan. Balas dendam yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sejak pertemuan memalukan dengan Karin, kabar tentang Rizky si sopir angkot yang diejek oleh mantan istrinya menyebar cepat. Para sopir angkot di terminal dan pangkalan tempat Rizky biasa mangkal mulai berbisik-bisik. Tatapan mata mereka berubah, dari yang semula ramah menjadi campur aduk antara iba, kasihan, dan terkadang, merendahkan. Kasihan ya si Rizky, ditinggal pas lagi di bawah, bisik Pak Ujang, sopir angkot tua yang sudah puluhan tahun bekerja. Padahal dulu katanya dia orang kaya. Orang kaya apaan, Pak? Kalau kaya, mana mungkin jadi sopir angkot kayak kita? Sahut Budi, sopir muda yang terkenal ceplas-ceplos. Paling juga cuma omong kosong. Rizky bisa mendengar semua bisikan itu. Ia pura-pura tidak mendengar, sibuk membersihkan kaca depan angkotnya yang berdebu. Hatinya perih. Ia tidak peduli dengan ejekan Karin, tetapi bisik-bisik dari rekan-rekan seprofesinya, yang ia anggap sebagai keluarga baru, terasa lebih menyakitkan. Mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka hanya melihat luarnya, tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Suatu siang, saat Rizky sedang menunggu penumpang di sebuah pangkalan,
Budi menghampirinya. "Kaye, lo beneran mantan suami si Karin?" Tanyanya dengan nada mengejek. "Gimana rasanya jadi sopir angkot setelah ditinggal istri yang kaya raya?" Rizky menoleh, menatap Budi dengan tatapan dingin. "Emang kenapa? Ada masalah sama kerjaan gue?" Jawabnya singkat. "Santai aja, Kaye. Gue cuma nanya," kata Budi sambil tersenyum sinis. "Gue cuma heran aja, kok ada orang yang rela banting setir kayak lo?" Rizky hanya terdiam. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu, percuma saja menjelaskan kebenaran pada orang yang sudah punya prasangka buruk. Ia memilih untuk kembali membersihkan angkotnya, mengabaikan Budi yang masih berdiri di sampingnya. Namun, di balik ketenangan yang ia perlihatkan, badai amarah berkecamuk di dalam dirinya. Ia memendam tekad untuk membuktikan pada semua orang, terutama Karin, bahwa ia lebih dari sekadar sopir angkot. Ia bukan pecundang. Ia bukan orang yang bisa diremehkan. Sejak pertemuan memalukan dengan Karin, kabar tentang Rizky si sopir angkot yang diejek oleh mantan istrinya menyebar cepat. Para sopir angkot di terminal dan pangkalan tempat Rizky biasa mangkal mulai berbisik-bisik. Tatapan mata mereka berubah, dari yang semula ramah menjadi campur aduk antara iba, kasihan, dan terkadang merendahkan. "Kasihan ya si Rizky, ditinggal pas lagi di bawah," bisik Pak Ujang, sopir angkot tua yang sudah puluhan tahun bekerja. "Padahal dulu katanya dia orang kaya." "Orang kaya apaan, Pak? Kalau kaya, mana mungkin jadi sopir angkot kayak kita?" sahut Budi, sopir muda yang terkenal ceplas-ceplos. "Paling juga cuma omong kosong." Rizky bisa mendengar semua bisikan itu. Ia pura-pura tidak mendengar, sibuk membersihkan kaca depan angkotnya yang berdebu. Hatinya perih. Ia tidak peduli dengan ejekan Karin, tetapi bisik-bisik dari rekan-rekan seprofesinya, yang ia anggap sebagai keluarga baru, terasa lebih menyakitkan. Mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka hanya melihat luarnya, tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Suatu siang, saat Rizky sedang menunggu penumpang di sebuah pangkalan, Budi menghampirinya. "Kaye, lo beneran mantan suami si Karin?" tanyanya dengan nada mengejek. "Gimana rasanya jadi sopir angkot setelah ditinggal istri yang kaya raya?" Rizky menoleh, menatap Budi dengan tatapan dingin. "Emang kenapa? Ada masalah sama kerjaan gue?" Jawabnya singkat. "Santai aja, Kaye. Gue cuma nanya," kata Budi sambil tersenyum sinis. "Gue cuma heran aja, kok ada orang yang rela banting setir kayak lo?" Rizky hanya terdiam. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu, percuma saja menjelaskan kebenaran pada orang yang sudah punya prasangka buruk. Ia memilih untuk kembali membersihkan angkotnya, mengabaikan Budi yang masih berdiri di sampingnya. Namun, di balik ketenangan yang ia perlihatkan, badai amarah berkecamuk di dalam dirinya. Ia memendam tekad untuk membuktikan pada semua orang, terutama Karin, bahwa ia lebih dari sekadar sopir angkot. Ia bukan pecundang. Ia bukan orang yang bisa diremehkan. Malam itu, kamar kontrakan Rizky yang sederhana terasa lebih dingin dari biasanya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, mengingat kembali percakapannya dengan Pak Hadi. Rapat Dewan Direksi besok pagi adalah kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Bukan hanya kepada para direktur yang ingin menjatuhkannya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Rizky bangkit dari tempat tidur, mengambil laptopnya yang tersimpan rapi di dalam lemari. Laptop itu, yang sudah lama tidak ia sentuh, terasa berat di tangannya. Begitu ia menyalakannya, layar yang dulu selalu menampilkan data-data kompleks perusahaan kini dipenuhi dengan potret dirinya yang sedang mengemudi angkot. Sebuah potret yang diambilnya sendiri, sebagai pengingat akan masa-masa sulit yang ia jalani. Ia membuka folder-folder yang berisi laporan keuangan, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan rencana strategis perusahaan. Setiap angka, setiap grafik, dan setiap kalimat di sana adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia melihat betapa perusahaan yang ia bangun dari nol kini telah menjadi raksasa di bidang teknologi. Rizky mulai menyusun presentasi untuk rapat besok.
Ia menganalisis proposal-proposal yang diajukan oleh Direktur Senior, Pak Wirawan, yang ia tahu memiliki niat jahat. Pak Wirawan ingin mengambil alih proyek-proyek besar yang menguntungkan, dan meninggalkan Rizky dengan proyek-proyek yang berisiko tinggi. Rizky tersenyum sinis. Ia akan membongkar semua kecurangan Pak Wirawan di depan seluruh dewan direksi. Ia bekerja hingga larut malam, menyusun strategi yang matang. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia menyamar, ia tetap memegang kendali penuh atas perusahaannya. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang cerdas dan berwibawa, bukan hanya sosok yang bisa diejek. Keesokan harinya, Rizky bangun pagi-pagi sekali. Ia mengenakan kemeja dan celana yang paling bersih yang ia miliki. Ia mencium kening ibunya, lalu keluar dari kamar. Sebelum pergi, ia memandang angkot tuanya, si tua, untuk yang terakhir kalinya. Angkot itu akan ia titipkan di tempat parkir, menunggu sampai ia selesai dengan semua urusannya. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya saat ia berdiri di pinggir jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depannya. Pintu belakang terbuka, dan Pak Hadi, dengan setelan jas rapi, tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bapak. Sudah siap?" Rizky mengangguk. Ia masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, ia melepas kemeja dan celananya yang lusuh. Ia mengenakan setelan jas Armani yang sudah disiapkan Pak Hadi. Ia melihat dirinya di cermin, merasa seperti kembali ke masa lalu. Ia adalah Rizky Dirgantara, CEO dari perusahaan besar. Mobil itu melaju menuju pusat kota. Begitu tiba, Rizky tertegun. Gedung perkantorannya menjulang tinggi ke angkasa, megah dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Sebuah gedung yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ia melangkah keluar dari mobil. Di lobi gedung yang mewah itu, ia berpapasan dengan kerumunan wanita yang sedang bergosip. Salah satu dari mereka adalah Karin. Jantung Rizky berdebar kencang. Ia mengenali Karin, tetapi Karin tidak mengenali dirinya. Karin, yang mengenakan gaun mewah dan sepatu hak tinggi, berbicara dengan teman-temannya. Ia membual tentang betapa suksesnya ia dan betapa sengsaranya Rizky. Ia tidak menyadari bahwa orang yang baru saja ia bicarakan berdiri di dekatnya. "Aku tidak tahu kenapa Rizky bisa-bisanya jadi sopir angkot. Dia benar-benar memalukan," kata Karin sambil tertawa. "Tapi kau beruntung, Karin. Kau meninggalkan dia di waktu yang tepat," jawab salah satu teman Karin. Rizky menahan napas. Ia ingin berteriak, ingin membongkar semuanya. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya berjalan, melangkah dengan penuh percaya diri. Ia memasuki lift, meninggalkan Karin dan teman-temannya yang masih sibuk bergosip. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu singkat, ia akan membuat mereka semua terkejut. Rizky menekan tombol paling atas, menuju ruang rapat dewan direksi. Di dalam lift, ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia siap membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar sopir angkot. Pintu lift terbuka di lantai teratas, memperlihatkan ruang rapat yang megah dan dipenuhi orang. Di meja oval yang panjang, para direktur duduk dengan wajah tegang. Di antara mereka, Pak Wirawan, seorang direktur senior yang licik, terlihat paling bersemangat. Ia sedang berbicara di depan layar proyektor, menyajikan proposal bisnis yang penuh dengan janji-janji manis, namun sebenarnya penuh dengan jebakan yang akan merugikan perusahaan. Semua mata menoleh ke arah Rizky. Beberapa direktur senior yang mengenalnya terkejut melihat kehadirannya. Rizky mengambil tempat duduknya di kepala meja, di kursi yang memang disiapkan untuknya. Wajahnya tenang, penuh wibawa, sangat berbeda dengan sosok yang selama ini mereka kenal sebagai sopir angkot. Rapat dimulai. Rizky mendengarkan presentasi Pak Wirawan dengan seksama. Ia melihat setiap detail, setiap angka yang dimanipulasi, dan setiap kebohongan yang diselipkan dalam proposal itu. "Jadi, bapak-bapak sekalian," Pak Wirawan berkata dengan suara lantang, "proposal ini akan membuat kita menjadi pemimpin pasar. Kita akan mengalahkan semua pesaing, dan keuntungan kita akan berlipat ganda."
Seorang direktur senior mengangguk setuju. Beberapa lainnya tampak ragu. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak berani menentang Pak Wirawan, yang dikenal sebagai salah satu direktur paling berpengaruh. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tanya Pak Wirawan dengan senyum puas. Rizky mengangkat tangannya. Semua mata tertuju padanya. Saya ingin bertanya, Pak Wirawan, kata Rizky dengan suara yang tegas dan berwibawa. Angka-angka ini, apakah sudah valid? Pak Wirawan tersenyum meremehkan. Tentu saja, Bapak. Semuanya sudah kami perhitungkan. Rizky mengangguk. Ia membuka laptopnya dan memproyeksikan data-data yang ia susun semalam. Data itu menunjukkan bahwa jika proposal Pak Wirawan disetujui, perusahaan akan mengalami kerugian besar dalam 2 tahun mendatang. Ia juga menunjukkan bukti-bukti transfer yang mencurigakan, yang menunjukkan bahwa Pak Wirawan telah bekerja sama dengan perusahaan pesaing. Wajah Pak Wirawan pucat pasi. Ia tidak menyangka Rizky akan membongkar kecurangannya. Ruang rapat menjadi hening. Semua direktur terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa CEO yang selama ini menyamar sebagai sopir angkot begitu cerdas dan berani. Setelah rapat dewan direksi selesai, Rizky berjalan keluar dari ruang rapat. Wajahnya tenang dan penuh kemenangan. Para direktur yang tadi meremehkannya, kini menunduk hormat saat ia lewat. Di lobi, Rizky kembali berpapasan dengan Karin dan teman-temannya. Karin, yang baru saja selesai makan siang, menatap Rizky dengan tatapan bingung. Ia merasa familiar dengan wajah Rizky, tetapi ia tidak bisa mengingat siapa dia. Maaf, Tuan, kata Karin dengan sopan. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, saya rasa tidak, jawab Rizky dengan senyum kecil. Saat itu, Pak Hadi datang menghampiri Rizky. Bapak Rizky, mobil sudah siap. Karin dan teman-temannya terkejut. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak percaya bahwa orang yang mereka ejek sebagai sopir angkot adalah CEO perusahaan tempat mereka bekerja. Tidak mungkin, bisik Karin. Itu tidak mungkin. Rizky menoleh ke arah Karin. Senyumnya yang tadinya ramah, kini berubah menjadi senyum sinis. Apakah kamu terkejut, Karin? Karin tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Rizky dengan mata terbelalak. Ia merasa malu, hancur, dan menyesal. Ia baru saja mengejek mantan suaminya, yang ternyata jauh lebih sukses dan lebih kaya darinya. Karin merasa lututnya lemas. Semua mata di lobi, termasuk mata teman-temannya yang tadi ikut menertawakan Rizky, kini menatapnya dengan campur aduk antara rasa kasihan dan keheranan. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena rasa penyesalan yang begitu dalam. Ia tidak bisa percaya bahwa pria yang ia hina habis-habisan adalah Rizky Dirgantara, CEO perusahaan tempat ia bekerja. Karin berusaha mendekati Rizky, matanya berkaca-kaca. Rizky, aku tidak tahu. Aku minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud. Rizky menatapnya dengan tatapan datar, tanpa emosi. Tidak bermaksud apa? Karin? Tidak bermaksud menghinaku? Tidak bermaksud menertawakan penderitaanku. Suara Rizky terdengar dingin, menusuk jantung Karin. Kau tahu, aku tidak peduli dengan ejekan orang lain, tapi dari mulutmu, ejekan itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Aku menyesal, Karin menangis. Aku bodoh, Rizky. Aku buta. Aku tidak tahu kalau kau. Rizky menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyembunyikan identitasku karena aku ingin menyakitimu. Aku melakukannya karena aku ingin menemukan diriku yang sebenarnya. Aku ingin tahu siapa aku tanpa semua harta ini. Dan kau menunjukkan padaku bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari seorang wanita yang hanya mencintai kekayaanku. Aku tidak seperti itu. Karin mencoba membela diri, tapi air matanya terus mengalir. Cukup, Karin, kata Rizky tegas. Semua sudah terlambat. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak lagi memiliki perasaan padamu. Aku harap kau bisa belajar dari kejadian ini.
Rizky berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Karin yang berdiri terpaku, hancur oleh penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Setelah kejadian itu, nama Rizky Dirgantara menjadi perbincangan di seluruh perusahaan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi dari karakter dan ketulusan hati. Rizky kembali ke kehidupannya yang lama, sebagai seorang CEO yang disegani, namun kali ini ia adalah Rizky yang berbeda. Ia adalah Rizky yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih peduli. Ia tetap menjalankan bisnisnya dengan cemerlang, tetapi ia juga tidak melupakan asal-usulnya. Ia meluncurkan program kesejahteraan bagi para sopir angkot, memberikan mereka pelatihan, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, Rizky kembali ke tempat ia dulu sering mangkal. Ia melihat Pak Ujang dan Budi, dua sopir angkot yang dulu meremehkannya, sedang duduk di warung kopi. Rizky mendekati mereka, tersenyum ramah. "Pak Ujang, Budi, apa kabar?" sapanya. Kedua sopir angkot itu terkejut. Mereka menunduk malu, merasa bersalah atas semua perkataan mereka di masa lalu. "Bapak Rizky, kami minta maaf," kata Budi dengan suara pelan. "Tidak apa-apa," jawab Rizky. "Saya mengerti. Kalian tidak tahu apa-apa. Sekarang, mari kita lupakan semua itu. Saya datang ke sini karena saya ingin memberikan sesuatu kepada kalian." Rizky memberikan mereka sebuah surat yang berisi detail program kesejahteraan yang ia luncurkan. Pak Ujang dan Budi membacanya dengan mata berbinar-binar. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap Rizky dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Rizky tersenyum. Ia tidak lagi peduli dengan harta, kekuasaan, atau status sosial. Ia hanya peduli dengan kebaikan, ketulusan, dan kemanusiaan. Ia telah membuktikan kepada semua orang bahwa identitas seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, tetapi oleh hati dan karakternya. Dan di antara semua itu, ia belajar satu hal paling penting. Hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit, bukan tentang bagaimana kita jatuh. Dan Rizky, si sopir angkot yang diejek mantan istri, telah bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati.